Bab 31. Nama, Urban Baniset Immortal Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kakek yang jahat, kau kembali. Kakek menyuruhku untuk datang mencarimu. Orang yang selama ini diam adalah orang pertama yang berdiri dan berbicara kepada Guo Xie. Duduklah, sama-sama, tidak ada orang luar di sini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Ketiga saudaraku, mengapa kalian masih di sekolah? Nomor 4, bagaimana? Para saudara menunggumu di sini. Apakah kau terharu? Jia Yuan berkata sambil tersenyum sambil menyesap birnya. Petik 2. Saudara-saudara, jangan menangis tentang kemiskinan kalian. Aku tahu kalian telah minum banyak dari anggur yang kuberikan kepada kalian, dan masalah lelaki tua keluarga kita akan diselesaikan sendiri. Aku punya sedikit anggur, tetapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu lagi. Dia memegang labu anggur di tangannya dan meneguknya banyak-banyak. Petik 2. Batuk-batuk-batuk. Saudara keempat, lihat apa yang kau katakan. Sepertinya kami datang untuk mencarimu untuk minum anggur. Wang Sheng tersenyum dan berkata, alasan kami datang kali ini adalah untuk melihat bagaimana adikku berprestasi di sekolah. Dia tidak pernah diganggu, kan? Jangan khawatir, saudara-saudara. Aku, Qian Duoduo, masih salah satu orang teratas di pavilion. Jika ada yang ingin mencari masalah denganku, mereka harus bertanya apakah aku setuju. Qian Duoduo berteriak, haha, adik kecil, kenapa aku tidak melihat bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya? 1 berarti banyak uang, 1 pilar, dan 4 wanita cantik. Kamu baru berada di sini selama beberapa hari. Li Yao menggoda, hehe, maaf mengecewakan kalian bertiga. Saudara Yao, tolong beritahu kami apa yang terjadi. Kalian tidak sama dengan saudara kedua dan ketiga. Jika ada sesuatu, katakan saja secara langsung. Guo Xie tidak perlu membaca keterampilan mental, tidak perlu melakukan ini dengan saudara-saudaranya. Tidak apa-apa, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu terakhir kali di dunia kota bela diri? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang mencoba berurusan denganmu hari itu? Li Yao menyipitkan matanya dan berkata, Saudara Yao, jangan bicarakan siapa orang itu untuk saat ini. Aku ingin tahu seberapa yakinnya aku dalam menghadapi orang itu dengan kemampuanku saat ini. Guo Xie tercengang. Termasuk kami bertiga, kami tidak yakin dengan sumber daya yang kami miliki. Itu karena aku hanya bisa menebak samar-samar siapa yang akan menghadapimu. Dengan sedikit ketidakberdayaan, Liao berkata dengan lembut. Kalau begitu, jangan bicarakan itu untuk saat ini, agar kita, saudara-saudara, tidak khawatir. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kali ini, giliran Jia Yuan, Liao, dan Wang Sheng yang tercengang. Orang macam apa Guo Tai? Temperamen macam apa yang dimilikinya? Mereka tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal seperti ini. Saudara-saudara, aku hanya ingin menyelesaikan semua hari-hari di sekolah menengah ini. Kecelakaan mobil terakhir kali sangat menyentuhku. Aku tidak bisa selalu mengandalkan keluargaku untuk bertahan hidup, bisakah saya? Kata Guo Qiang sambil tersenyum. Nomor 4, kau boleh berpikir seperti itu. Tapi karena aku sudah menebak siapa orangnya, kurasa dia seharusnya tahu bahwa kita sudah menebaknya. Dia tidak akan bertindak gegabah akhir-akhir ini. Li Yao berkata dengan suara lembut. Jika mereka berani bergerak lagi, aku tidak keberatan menaruh minat terlebih dahulu. Terima kasih, Saudara Yao. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Kita semua bersaudara di sini hari ini, mari kita minum. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tuan jahat, tidak ada gunanya minum bir ini. Bisakah kau membuatku minum lagi untuk siang ini? Pilar menggaruk kepalanya dan berkata, Zuzu, aku bisa memberimu anggur untuk diminum, tetapi ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Guo E berkata sambil menatap Pilar dengan jahat. Tidak perlu dibahas. Jika ada yang buruk, katakan saja langsung. Kakek gila yang mengatakannya, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Zuci berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku tidak peduli dengan anggur itu. Namun, jika aku perlu memberimu darah atau sesuatu di masa depan, kau tidak bisa menolaknya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Bahkan tidak sampai 5 menit setelah dia pergi, dia benar-benar membawa kembali selusin atau lebih hidangan untuk anggur. Cambuk sapi yang diberikan Guo Bet kepadanya, yang diambilnya dari Suye, segera dijadikan Pilar menggunakan metode yang paling sederhana.
Ketika Liao dan dua lainnya mencicipinya, mereka semua mengulurkan tangan. Kakak keempat, aku menyesalinya sekarang. Jika aku tahu lebih awal, aku akan memberitahu bunga kecil untuk memberiku pemberitahuan penerimaan. Kakak keempat, aku menyesalinya sekarang, aku akan memberitahu bunga kecil untuk memberiku pemberitahuan penerimaan. Jia Yuan berkata sambil merangkul Guo Xie. Keempat, ketika kau tidak ada di sini, kakak tertuamu mengatakan bahwa gadis-gadis ini semuanya luar biasa. Kau harus berurusan dengan mereka dengan baik, jika tidak orang yang ingin berurusan denganmu tidak akan mampu. Wang Sheng berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, saudara-saudara, keindahan, uang, kekuasaan, cepat atau lambat kita saudara-saudara akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kalian bisa kembali, aku tidak akan mengantar kalian. Bagus, 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 bagus. Guo Xie berjalan ke pintu dan berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum. Kakak Yao, kembalilah. Aku punya sesuatu untukmu. Ketiganya terkejut sesaat. Jia Yuan Wang Sheng saling memandang dan, tanpa menunggu Li Yao, langsung berjalan menuju lift. Kakak, aku punya firasat buruk. Kali ini saat kau pergi ke Amerika, kau akan berada dalam bahaya. Ambil ini dan gunakan untuk melindungi hidupmu. Mengatakan ini, Guo Bao menyerahkan kotak giok dengan penampilan yang sangat buruk kepada Liao. Kakak keempat, aku tidak tahu di mana kau mendapatkan semua barang aneh ini, tapi aku akan mengambilnya. Aku akan kembali dari Amerika dan mencarimu lagi. Saat Liao berbicara, dia menerima kotak giok yang diberikan Guo Huai kepadanya dan terhuyung-huyung keluar. Kakakku hanya memberiku gambaran umum tentang tempat turunnya penguasa bintang. Bagaimana aku bisa menemukan lautan manusia yang tak terbatas ini? Dan kemana dia bereinkarnasi? Bagaimana aku bisa menemukannya? Seorang gadis berusia 15-16 tahun sedang duduk di lantai atas gedung tertinggi di kota bela diri. Dia melihat keluar jendela ke pemandangan malam sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dong, dong, dong. Ketukan di pintu membuat gadis itu bingung. Masuklah. Gadis itu menenangkan diri dan berkata dengan lembut. Nona Yuer yang terhormat, ini lobak yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, seorang pria parubaya berjas meletakkan sekeranjang wortel bersih di atas meja teh. Keluarlah, Anda tidak punya urusan di sini. Oh benar, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di kota bela diri baru-baru ini? Sesuatu yang istimewa, Nona Yuer? Tidak, tetapi jika ada sesuatu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Keluarlah. Pria parubaya itu menutup pintu dengan lembut. Yuer duduk di sofa dan memakan lobak. Rasanya sangat buruk. Yuer tidak pergi untuk mengambil yang kedua, makanannya mengerikan, energi spiritualnya tipis, dan aku hanya punya sedikit mana. Bagaimana aku bisa menemukan penguasa bintang hati? Aho, bersin. Tepat setelah mengantar Liao dan dua orang lainnya pergi, Guo Ke bersin. Siapa yang berani memikirkanku lagi? Lupakan saja, mari kita pelajari labu ini terlebih dahulu. Batuk-batuk-batuk, bajingan, aku hanya punya sedikit mana yang tersisa. Aku bahkan tidak bisa mengaktifkan mantra sederhana seperti itu. Guo Tai terbatuk dan meletakkan labu itu di atas meja. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak berdarah. Siapa itu? Seseorang menggunakan mana dan Star-Lord memang ada di kota bela diri. Seperti yang dikatakan saudara perempuanku, dia tidak bereinkarnasi. Jejak fluktuasi mana menyebabkan Yuer, yang baru saja menutup matanya di lantai atas menara bela diri kota bela diri, tiba-tiba berdiri. Aku tidak menulis apapun hari ini. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa menenangkan hatiku. Tidak akan ada petunjuk apapun jika aku terus menulis seperti ini. Murong Weiwei menatap baris kata yang ditulisnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Kakak Weiwei, apakah kau masih tidak akan beristirahat? Teman sekamar Murong Weiwei, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik, bertanya sambil tersenyum. Menurut usia gadis kecil ini, belum lagi sekolah menengah atas, dia bahkan bisa melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Namun, dia memang seorang siswa sekolah menengah atas. Nangong Lingmo, seorang siswa sekolah menengah atas yang tidak akan melanjutkan ke sekolah. Lingmo, ada apa? Tanya Murong Weiwei sambil tersenyum. Terhadap gadis kecil di depannya ini, Murong Weiwei memiliki rasa sayang yang tak terlukiskan. Aku melihat forum itu lagi hari ini.
Aku ingin tahu apakah pria di sebelahmu sekarang adalah pacarmu. Dia sangat romantis. Beberapa hari yang lalu, dia mencium Tangxi dan Yu Jiu dengan paksa di restoran. Namong Lingmo berbisik. Aku tahu, gadis kecil. Sejak kapan kamu jadi tukang gosip? Murong Weiwei mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis kecil itu sambil tersenyum dan berkata, tahun depan, aku akan meninggalkan sekolah menengah atas afiliasi. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu kakak perempuan lagi di masa depan. Namong Lingmo berkata dengan suara rendah. Aku baru berusia 11 tahun, mengapa aku mewakili keluargaku untuk berpartisipasi dalam turnamen tahun depan? Gadis bodoh, itu karena kamu luar biasa. Jangan terlalu memikirkannya dan tidurlah dengan nyenyak. Besok, aku akan pergi ke kota dan aku akan membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan saat aku kembali. Kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Tidak, aku harus menemui playboy ini sebelum aku pergi. Namong Lingmo, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk lagi. Mengepalkan tangannya, dia berkata dengan lembut. Bam, sebuah batu besar sekitar 100 meter dari kamar gadis itu terkoyak dari tengah oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Namong Lingmo mengangkat kepalanya untuk melihat keluar dan dengan lembut menjulurkan lidahnya sebelum dengan cepat berbaring. Hari baru, di bumi, aku mencintaimu. Selama malam tanpa tidur yang sama, cahaya bulan lebih baik daripada siang hari, dan terasa lebih nyaman untuk diserap. Luka dalam yang disebabkan oleh serangan balik dari pembukaan labu dengan paksa telah hampir sembuh pada malam hari. Kamu yang memikul beban, aku akan memimpin kudanya, tidak seorang pun akan mengira bahwa orang nomor 4 di kota bela diri kita akan memilih lagu seperti ini untuk membunyikan bel. Hei, Weiwei, aku akan turun dan menunggumu. Oke, mari kita sarapan bersama nanti. Saat itu lewat pukul 7, Murong Weiwei menelepon Guo Xie, dia akan mengunjungi guru Yu Feng hari ini. Kakak perempuan, apakah kamu ingin pergi ke tempat guru? Namong Lingmo menggosok matanya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, susu ada di lemari es. Roti sudah matang, kamu bisa memakannya nanti. Saat aku kembali malam ini, aku akan membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Sampai jumpa. Saat Murong Weiwei berbicara, dia mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Biar aku ke balkon untuk melihat seperti apa karakter bajingan besar ini yang membuat kakak perempuan begitu perhatian. Namong Lingmo cemberut dan berkata, jika aku tidak bisa dibandingkan dengan Kong Xuan itu, aku tidak akan membiarkan adikku bersamanya. Weiwei, ayo kita sarapan. Guo Xie melihat Murong Weiwei keluar dari asrama dan berkata sambil tersenyum. Hati bunga lobak besar, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Saat dia mengatakan ini, Namong Lingmo membuang sepotong roti yang baru saja digigitnya. Bintang biduk, apakah mereka juga telah diturunkan ke alam fana? Bagaimana mungkin ada energi astral? Saat roti itu terbang keluar, Guo Tai terkejut. Semua mana yang tersisa di tubuhnya dilepaskan, dan itu langsung mengelilinginya dan Murong Weiwei. Ahaha, di lantai 13, Namong Lingmo berteriak keras. Saat dia melihat roti itu mengenai Guo Du, aura khusus tiba-tiba muncul di roti itu. Namong Lingmo merasakan aura mengerikan menyerbu ke arahnya dan buru-buru menarik kembali kekuatan tekadnya, menyebabkan roti yang berlumuran mentega itu terbang kembali dan menghantam kepalanya. Bajingan, tunggu saja. Tunggu, cepat atau lambat, aku akan membalas dendamku. Namong Lingmo berkata dengan keras. Kau kenal gadis kecil itu tadi? Berjalan keluar dari gerbang sekolah, Guoke mengingat apa yang baru saja terjadi dan bertanya sambil tersenyum. Ya, dia teman sekamarku, kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Meskipun dia masih muda, dia memiliki kemampuan khusus. Saat dia berbicara, Murong Weiwei menjulurkan lidahnya. Kekuatan super, menarik, ayo pergi, ayo makan dulu dan kemudian mengunjungi Grandmaster. Aku akan mencari waktu untuk bertemu teman sekamar kecilmu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Weiwei, sarapan di sini benar-benar tidak buruk. Jangan bergerak, biarkan aku melihat bekas luka kecil di dahimu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, itu bagus, sempurna. Kakak nakal, maksudmu bekas luka itu menghilang? Tanya Murong Weiwei dengan sedikit terkejut. Bagaimana mungkin?
Dokter mengatakan sebelumnya bahwa itu sudah batas baginya untuk kembali ke keadaan semula. Kau akan tahu saat melihatnya sendiri. Hehe, hasil yang paling mungkin adalah batas bidang medis. Guo Xie tersenyum dan berkata, Murong Weiwei tidak akan mendengar kata-kata itu di dalam hatinya. Ini baru awal dari dunia abadi. Murong Weiwei mengeluarkan cermin kecil dari tubuhnya. Bekas luka kecil itu benar-benar hilang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia pernah terluka di masa lalu. Terima kasih, kakak nakal. Gadis mana yang tidak suka menjadi cantik? Meskipun Murong Weiwei tidak terlalu peduli dengan bekas luka itu sebelumnya, dia masih sangat senang ketika bekas luka itu menghilang. Di lubuk hati Murong Weiwei, dia bahkan mengenali Guo Xie. Ayo pergi dan membeli beberapa barang untuk tuan. Setelah itu, Murong Weiwei membawa Guo Xie ke sebuah toko sastra sederhana. Gadis kecil, itu datang lagi. Apa yang Anda inginkan kali ini? Seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan jubah panjang, bertanya sambil tersenyum. Kakekmu, barang baru apa yang baru saja datang kepada Anda? Akan lebih baik jika itu Yantai, kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Anda datang di waktu yang tepat. Dalam sebulan terakhir, Anda telah menerima 4 batu tinta kuno. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Setelah itu, lelaki tua itu masuk ke ruangan. Tidak lama kemudian, 4 batu tinta diletakkan di atas meja. Saudara nakal, tulisan Anda sangat bagus, mengapa Anda tidak melihat batu tinta mana yang lebih bagus? Kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Tuan tua, tolong simpan batu tinta ini dulu. Saya dengar dari seorang teman bahwa Anda baru saja mendapatkan kuas yang cukup bagus. Bisakah Anda mengeluarkannya untuk melihatnya? Kata Guoe dengan mata menyipit, oh, aku heran dari mana datangnya pesan teman kecil ini. Mu Qingbai tercengang, kuas ini memang pena yang bagus, tetapi asal-usulnya agak memalukan. Kuas ini ditemukan di pasar gelap oleh seorang teman yang juga bermain dengan sastra dan hiburan. Dia membelinya dengan harga tinggi. Tidak ada rahasia di tempat seperti dunia seni bela diri. Karena guru tua itu membuka pintunya untuk berbisnis, mengapa tidak membawanya keluar untuk dilihat oleh para junior? Guoke menyipitkan matanya dan bertanya, dari mana berita itu datang? Bolehkah aku memberitahumu bahwa aku tahu apa yang ada di pikiranmu? Haha, menarik, tolong tunggu sebentar teman kecil. Aku akan segera kembali. Setelah itu, Mo Qingbai berjalan kembali ke kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan selusin kuas di tangannya. Kakak nakal, mengapa kita tidak menggunakan kuas itu? Kita beli saja tempat tinta saja. Guru tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Kata Murong Weiwei lembut. Dia mampu membayar 300.000, tetapi jika dia tidak memilih yang tepat, maka dia tidak akan bisa menyembunyikan rasa malunya. Teman kecil, masih terlalu terlambat untuk berhenti sekarang. Jika kamu tidak ingin bertaruh, maka aku akan menyingkirkan kuas itu. Aku akan memberimu batu tinta ini dengan harga yang lebih murah. Mo Qingbai berkata dengan sedikit rasa bangga. Petik 2. Pak Tua, ini kartu banknya. Kamu dapat menagih 300.000 terlebih dahulu. Apakah kita memilih kartu yang tepat atau tidak, semuanya akan menjadi milik kita nanti. Sambil berbicara, dia menyerahkan kartu banknya kepada Mo Qingbai. Gadis kecil Weiwei, ini pertama kalinya aku melihat seorang guru, jadi aku akan membayarnya. Aku juga membelinya, apakah kamu tidak keberatan? Guo Xie menatap Murong Weiwei dan berkata sambil tersenyum. Kakak nakal, aku pernah melihat ini. Yang ketiga dan ketujuh adalah kuas bambu dari Republik Tiongkok, dan yang kelima dan ke-10 mungkin dari dinasti Qing. Aku tidak dapat memegang sisanya dan mungkin dapat membuat yang lama. Aku tidak dapat melihatnya, bisik Murong Weiwei. Guo Ke melangkah maju dan melihat kuas-kuas di atas meja satu persatu tanpa melihatnya. Teman kecil, bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak memilih sekarang, aku akan mengantarmu. Sekitar 10 menit kemudian, Mo Qingbai berjalan mendekat sambil memegang teko kecil di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dari 9 kuas, 5 di antaranya berasal dari akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing. Kuas-kuas itu cukup mahal, dan 2 di antaranya adalah produk modern, tetapi juga dibuat oleh para ahli. Dilihat dari bahan yang digunakan dan metode yang digunakan untuk membuatnya, kuas-kuas itu dapat dikatakan sebagai kuas kelas 1, sebanding dengan ukiran bambu 10.000 tahun yang lalu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum.
Bagaimana dengan dua lainnya? Mo Qingbai bertanya tanpa sadar. Dua lainnya adalah sikat bambu dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun. Sikat-sikat itu selalu bermotif bunga dan burung, dan satu lagi bermotif bunga dan bunga. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Haha, teman kecil, kamu juga pandai dalam hal ini. Mungkinkah kamu ingin menerima inspirasi dari orang tua ini? Mo Qingbai berpura-pura tenang saat mengatakan ini. Teman kecil, pilihlah. Lihatlah sekeliling, kuasku ini jelas lebih enak dipandang. Terlepas dari apakah itu dia atau bukan, aku telah memilihnya. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di pena pertama. Kakek tua, tidak perlu bagimu untuk membungkusnya. Aku akan mengambil ini, haha. Guo Huai tersenyum sambil menarik Murong Weiwei pergi. Tunggu sebentar, teman kecil, tunggu. Sebentar. Jantung Mo Qingbai berdebar kencang saat dia melihat tangan Guo Xie di kuas pertama. Dia telah menghabiskan 150.000 untuk pena itu, dan meskipun harganya langsung 300.000, itu masih yang teratas dalam daftar untuk seorang kaligrafer. Siapa yang peduli jika mereka memiliki pena bagus lainnya? Apa? Guru tua itu akan menarik kembali kata-katanya. Guo Ke berhenti berjalan dan berbalik untuk bertanya. Taruhan adalah taruhan, taruhan adalah taruhan. Tidak ada yang perlu disesali, tetapi saya tidak tahu kepada siapa Anda berencana memberikan kuas ini. Mo Qingbai bertanya dengan lembut. Kakekmu, ini tampaknya telah melampaui batas bisnis Anda. Meskipun suaranya tidak keras, Mo Qingbai dapat mendengar bahwa gadis kecil di depannya tidak terlalu senang. Dia dapat menyalahkan dirinya sendiri untuk ini, karena dia telah dengan jujur meminta harga pada saat itu untuk menjual pena kepada mereka, tetapi dia harus melakukan sesuatu seperti ini. Maaf, silakan datang lagi lain kali. Setelah itu, Mo Qingbai memperhatikan mereka berdua berjalan ke kejauhan. Menyebalkan sekali. Murong Weiwei cemberut dan berkata, semua orang mengatakan bahwa menjadi tua dan tidak mati sama saja dengan menjadi pencuri. Saya tidak berpikir begitu sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu itu benar. Haha, saya tidak menyangka Nona Murong Weiwei kita juga akan marah. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kau tidak bisa menyalahkan patuamu untuk ini. Dia menghabiskan 150.000 untuk pena ini. Namun, jika dilelang, seharusnya harganya sekitar 800.000. Kakak nakal, bagaimana kau tahu bahwa pena ini adalah yang dia dapatkan? Dan, bagaimana kau tahu bahwa dia punya pena seperti itu? Tanya Murong Weiwei dengan suara rendah. Karena aku tahu apa yang sedang dipikirkannya. Haha. Guo Xie tersenyum dan berkata, sama seperti yang kau pikirkan dalam hatimu saat ini, kakak nakal itu membual lagi. Tepat saat Guo Huai menyelesaikan kalimatnya, wajah Murong Weiwei langsung memerah, karena Guo Ke benar-benar telah menebak apa yang sedang dipikirkannya tadi. Kakak nakal, Tuan menyukai kedamaian dan ketenangan. Saat kita sampai di sana, kau harus mendengarkanku. Setelah mereka berdua berjalan selama hampir setengah jam, Murong Weiwei berbicara dengan lembut. Aku akan mendengarkanmu. Guo Xie tertawa, tapi aku khawatir Tuan tidak akan menyukai kedamaian dan ketenangan. Kita akan minum anggur pernikahan, haha. Lihat apa yang kau katakan, kedengarannya seperti seorang guru yang sedang ngidam makanan. Kata Murong Weiwei dengan senyum yang jarang terlihat. Jika guru besar ingin kau menilai karyanya, katakan saja apapun yang kau lihat. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Guo Qiang sambil tersenyum. Mereka berdua mengobrol dan tertawa saat berjalan ke depan sebuah rumah besar. Ini tempatnya, aku akan mengetuk pintu. Setelah mengatakan itu, Murong Weiwei melangkah maju dan mengetuk pintu 3 kali dengan pelan. Halo, Ibu Wu, kakek sudah pulang, kan? Pintu dibuka oleh seorang wanita tua berusia 50-an. Dia berpakaian sederhana dan memiliki wajah yang menawan. Weiwei, saat kau bangun pagi-pagi, orang tua itu akan selalu mengatakan bahwa kau akan datang. Cepat masuk, aku akan menyiapkan sesuatu yang lezat untukmu siang ini. Ibu Wu tersenyum dan berkata, aku membawa beberapa teman hari ini. Ayo masuk bersama, jangan tinggal di luar pintu. Weiwei, kakek tua itu pergi ke sekolahmu kemarin, kenapa kamu tidak memesankannya? Dia minum cukup banyak, tapi untungnya, dia tidak bicara sembarangan saat minum. Dokter juga datang untuk memeriksanya, tidak apa-apa. Ibu Wu berkata sambil tersenyum. Petik 2. Baiklah,
Aku yang membawa pelakunya ke sini. Dialah yang memberi kakek anggur untuk diminum. Murong Weiwei menunjuk Guo Xie di belakangnya. Selamat siang, Ibu Wu. Aku datang terburu-buru kali ini dan tidak membawakanmu hadiah apapun. Aku punya mainan kecil yang kubeli untukmu beberapa hari yang lalu di toko barang antik dan memberikannya kepada Ibu Wu. Kamu bisa memberikannya kepada cucumu. Pemiliknya mengatakan bahwa benda ini telah tercerahkan dan dapat menangkal kejahatan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan liontin guanyin palsu dan memberikannya kepada Ibu Wu. Aku tidak bisa, kau tamu, aku tidak bisa mengambil barang-barangmu, atau orang tua itu akan memarahi seseorang. Ibu Wu tertawa dan berkata, oh benar, bagaimana kau tahu aku punya cucu? Viv sudah memberitahumu. Ibu Wu, terimalah ini. Mungkin aku harus sering datang di masa depan. Guo Ke tidak menjelaskan dan hanya tersenyum sambil mendorong Yu Guanyin ke tangan Ibu Wu. Kau harus memberi cucu kecilmu itu waktu, haha. Ibu Wu, mengapa berisik sekali? Nona Weiwei belum datang. Suara seorang pria tua terdengar dari dalam ruangan. Kemudian, Tuan Yu Feng berjalan keluar. Guo Huai pernah bertemu Tuan Yu Feng sekali di auditorium sekolah, tetapi saat bertemu denganmu lagi hari ini, dia bisa merasakan aura yang familiar keluar dari tubuh Tuan Yu Feng. Tuan Guru, apa yang kau bicarakan? Mengapa kau tidak bisa membawa panci? Ibu Wu bergegas ke sisi Tuan Yu Feng dan menariknya dengan sekuat tenaga. Baiklah, Ibu Wu, jika gadis Weiwei itu bahkan tidak bisa menahan pukulan kecil ini, maka dia bukanlah seseorang yang kusukai, dan dia tidak layak menjadi muridku. Jangan ikut campur dan pergilah memasak, kamu bisa membuat beberapa hidangan enak dari permainan yang dikirim oleh bocah-bocah nakal itu beberapa hari yang lalu. Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Petik 2, Guo Xie, kamu datang tanpa diundang. Salam, Tuan Yu Feng. Guo Bao melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Anggur yang dibagikan Desi kemarin adalah milikmu, kan? Apakah masih ada lagi? Hari ini, aku yang bertanggung jawab atas makanan. Apakah saya perlu Anda untuk menyajikan anggur? Tidak perlu bagi Anda untuk bersikap sombong, kata tetua Yu Feng sambil tersenyum. Serahkan masalah makanan kepada Ibu Wu. Ayo, kalian ikuti saya ke ruang belajar. Saya menulis sesuatu pagi ini. Ninja itu sukses, yang kering tidak memiliki prestasi, yang tangguh memiliki banyak berkah, dan pesaing memiliki sedikit keinginan. 16 kata besar muncul di depan matanya. Gadis, jangan khawatir tentang ini dulu. Tulislah beberapa kata. Saya telah mencari Anda selama sebulan. Apakah Anda membuat kemajuan? Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Tuan, kami bertemu dengan kuas yang cukup bagus dalam perjalanan ke sini. Karena Anda meminta Weiwei untuk menulis beberapa kata, saya akan membiarkannya menggunakan kuas ini terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan kuas dari ranselnya, berjalan di depan batu tinta, dan mulai menyiapkan tinta untuk Murong Weiwei. Mo Qingbai cukup murah hati kali ini. Haha, tetapi teman kecil berkata bahwa Anda akan memberikan ini kepada saya. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya. Paling buruk, aku hanya akan memberimu satu kata. Kata Master Feng sambil tersenyum. Kakak nakal, menurutmu kata apa yang harus aku tulis? Murong Weiwei mengambil kuas yang diberikan Guo Xie padanya dan bertanya dengan suara rendah. Tulislah apapun yang kau inginkan di dalam hatimu. Kata-kata lahir dari hatimu. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba mengendalikan diri, kau tidak akan pernah menulis level tertinggimu. Guo Tai berkata dengan lembut, tinta sudah siap, mari kita mulai. Setelah selesai, ia mundur ke belakang Murong Weiwei. Perubahan biasa mengubah hati sahabat lama, tetapi perubahan mengubah hati sahabat lama. Awalnya itu adalah 2 baris dari puisi karakter Nalan, tetapi Murong Weiwei telah mengubah hatinya untuk mengubahnya menjadi hatinya. Setelah selesai menulis, Murong Weiwei meletakkan kuas dan mundur ke sisi Tuan Yu Feng. Nak, bukankah kau seharusnya menulis beberapa kata juga? Mari kita lihat. Tuan Yu Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum pada Guo Xie, menunggu tanggapannya. Kalau begitu aku akan mempermalukan diriku sendiri. Ia melangkah maju, meletakkan ransel di tanah, membuka 2 kancing pertama kemejanya, dan perlahan-lahan menggulung lengan bajunya. Dia berjalan ke pelat muka di pintu, perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam, mencucinya beberapa kali, dan mengeringkannya. Memasuki sekte sakit cintaku, ketahuilah bahwa hatiku yang sakit cinta itu pahit,
wajah sakit cinta yang panjang mengingatkan, sakit cinta yang pendek tak terbatas. Begitu Guo Xie meletakkan penanya, telapak tangan guru Yu Feng berbunyi. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak pernah menyangka akan dapat melihat hal seperti itu dalam hidupku. Aku tidak menyesal dalam hidupku, tidak menyesal dalam hidupku. Ayo pergi, kata guru angin kekaisaran dengan suara keras. Apa maksudmu dengan Zheng Selatan, Sue Utara, apapun? Grandmaster pengguna angin yang mana? Semuanya omong kosong. Teman kecil, terimalah penghormatan dari orang tua ini. Dengan itu, Guru Yu Feng membungkuk dalam-dalam ke arah Guo Ergo. Guru mencoba mendukung dan membunuh junior ini, itu hanya beberapa kata. Guru mulai serius, mari kita bicarakan kaligrafi Wei Wei terlebih dahulu. Guo Bao melangkah maju dan membantu guru Yu Feng berdiri, sambil tersenyum saat berbicara. Baiklah, mari kita bicarakan tentang Wei Wei terlebih dahulu. Ya, guru angin kekaisaran berkata sambil tersenyum. Dulu, aku tidak ingin menerimamu sebagai muridku karena kau tidak keluar dari hubungan gelap dengan Kong Xuan. Sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi sekarang, jika kau masih ingin memiliki hubungan guru dan murid denganku, aku setuju. Wei Wei, cepatlah dan beri hormat kepada guru. Wei Wei, cepatlah dan ikuti guru. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Teman kecil, kau mencoba mengambil nyawa orang tua ini. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Dilihat dari usiamu, bagaimana mungkin kau bisa menulis konsep seperti itu? Guru Feng bertanya dengan lembut. Orang lain hanya tahu bahwa Guo Jin memiliki cucu yang hedonistik. Dia tidak belajar, dia tidak punya keterampilan apapun, dia punya berbagai macam racun di dalam tubuhnya. Tapi siapa yang bisa benar-benar memahami cucu yang suka bersenang-senang ini selama lebih dari 10 tahun? Kata Guo Xie lembut. Di sisi lain, Guru Yu Feng menganggukkan kepalanya pelan. Ia masih tidak percaya. Apapun yang terjadi, Guo Xie baru berusia 16 tahun. Uhuk, guru. Aku melihat kekacauan di ruang tamu tadi. Bagaimana kalau kita selesaikan sebelum makan? Guo Xie menatap Murong Wei Wei yang matanya agak merah dan guru Yu Feng yang berpikir. Ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, aku hanya bersikap terlalu sombong kali ini, tetapi aku tidak bisa memberitahu kalian semua bahwa aku adalah penguasa bintang yang diturunkan pangkatnya dari pengadilan surgawi. Aku hidup selama beberapa ratus tahun di dinasti Tang. Teman kecil, kau bahkan mahir dalam Go. Guru Feng terkejut, dan bertanya dengan sedikit terkejut. Aku tahu sedikit, tetapi aku hanya merasa sedikit gatal setelah melihat kekacauan itu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Ayo, mari kita pergi ke ruang tamu. Gadis, aku ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Sepertinya kau benar datang tanpa Kong Xuan hari itu, haha. Tuan Feng tampaknya tidak takut pada apapun saat dia tersenyum dan berkata, Tuan, saya akan pergi dulu. Saya akan memanfaatkan Anda. Saat dia berkata demikian, dia mengangkat Blackie dan dengan lembut meletakkannya di papan catur. Setelah 30 putaran, Yu Feng mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xiao akan mampu menembus permainan catur yang belum dia pecahkan. Tidak lagi, teman kecil menang. Ayo pergi. Tuan Imperial Win berkata dengan suara keras. Teman kecil, berhenti memanggilku Tuan. Namaku Chen, namaku Yu Tong, dan aku dari Qinghai Jadetri. Anda dapat memanggilku Old Chen mulai sekarang. Tuan bermarga Chen. Guo Ke terkejut sejenak. Dia akhirnya tahu dari mana bau yang familiar itu berasal saat dia memasuki pintu. Jadetri bermarga Chen, anak dari istana Chen di Sungai Tongtian yang diselamatkan Sun Wukong juga bermarga Chen. Bukankah dia adalah raja sejati GXC di kemudian hari? Apa maksudmu, teman kecil? Tuan Yu Feng terkejut, dan bertanya dengan lembut. Tidak ada, aku hanya teringat sesuatu yang menarik. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tuan, dalam perjalanan ke barat, Sun Wukong melewati desa Chen Jia untuk menyelamatkan seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua memiliki nama keluarga Chen, dan menurut lokasi mereka saat ini, pohon giok laut hijau ini seharusnya berada di tempat desa Chen Jia bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Haha, apa yang dikatakan teman kecil itu benar. Menurut silsilah keluarga Chen, leluhur kita bernama Chen Qingyuan. Dia adalah anak laki-laki yang diselamatkan oleh Great Sage Sun tahun itu.
Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Ibu Wu, biarkan aku membantumu. Setelah mengatakan itu, Murong Weiwei dan Ibu Wu berjalan ke dapur bersama. Batuk-batuk-batuk. Tuan, aku akan memanggilmu Tuan saja. Aku benar-benar tidak bisa memanggilmu Chen Tua. Ahem, ahem. Di masa depan, jika kamu memiliki masalah, kamu dapat langsung menghubungi kakekku untuk mencariku. Haha, teman kecil bercanda. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Batas waktu semakin dekat, untuk dapat menerima Wei Wei sebagai murid, puas-puas. Bagaimana dia bisa mengerti apa yang dimaksud Guo Xie? Kamu adalah anggota generasi muda keluarga Chen, ada apa? Tentu saja, leluhur tua harus membelamu. Hehe, kamu akan mengerti di masa depan. Aku telah menyiksamu sepanjang pagi. Aku benar-benar lapar. Mengatakan itu, Guo Bao tidak peduli dengan Tuan Yu Feng saat dia duduk di bangku kayu. Teman kecil, hehe, piringnya sudah di sini. Bukankah kamu seharusnya membawa anggur? Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Aku akan mengambil beberapa gelas. Murong Weiwei berlari ke dapur sambil tersenyum, dan 4 cangkir anggur yang indah diletakkan di atas meja. Gadis, berikan aku segelas anggur, aku tidak minum. Ibu Wu berkata sambil tersenyum. Ibu Wu, aku tidak akan minum punyamu. Berikan padaku nanti, aku akan minum. Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Aku baru saja selesai kemarin, jadi kamu juga tidak bisa minum hari ini. Saat Ibu Wu berbicara, dia bersiap untuk mengambil cangkir Tuan Yu Feng. Nanti, kita hanya akan minum ini sebulan sekali. Ibu Wu, jangan ambil cangkirnya lagi, aku sudah bilang akan melakukannya. Tuan Yu Feng berkata dengan keras sambil memegang cangkir, membuat Guo Xie dan Murong Weiwei tertawa. Weiwei, apakah kamu tahu mengapa kaligrafi Tuan jauh lebih baik daripada kaligrafi si Gila Sue? Mereka juga lahir, kata Guo Qiang sambil tersenyum. Si Gila Sue tidak tahu apa yang terjadi, dia meninggalkan sekolah menengah, kapan kamu melihatnya? Tuan Yu Feng bertanya sambil tersenyum. Kemarin, dia pergi setelah kita selesai makan di restoran si Gila, bisik Murong Weiwei. Dia mendengarkan kakaknya yang nakal dan bersiap untuk jalan-jalan. Haha, teman kecil, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak barang yang kau miliki. Aku tidak punya banyak waktu lagi, dan aku tidak meminta apapun lagi. Kau dan Weiwei datang mengunjungiku sebulan sekali, jadi aku merasa puas. Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Kau benar-benar nakal, kau boleh datang lain kali, tetapi jangan bawa anggur. Aku akan membuatkan kalian sesuatu yang enak untuk dimakan saat waktunya tiba. Ibu Wu berkata sambil tersenyum. Ahem, ahem, Ibu Wu, ini hanya untuk sementara waktu setiap bulan. Aku sudah sangat tua, kau tidak bisa membiarkanku meminumnya. Tuan Angin berkata dengan keras, yang sekali lagi membuat Guo Xie dan Murong Weiwei tertawa. Ibu Wu, cobalah sedikit. Jika tidak enak diminum, kau bisa memberikannya padaku. Setelah itu, Murong Weiwei memindahkan gelas anggur di depan Ibu Wu. Minumlah, minumlah. Ini bukan hal yang tidak pernah kucoba saat aku masih muda. Setelah berkata demikian, Ibu Wu mengangkat kepalanya dan menenggak segelas anggur. Bajingan kecil, cepatlah dan isi mangkukku. Kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan membuatkanmu makanan lezat setiap hari dan mengisi mangkukmu dengan anggur. Ibu Wu berteriak sambil memegang cangkir. Petik 2. Haha, Ibu Wu, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang baru saja kamu minum? Tuan Yu Feng hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Guo Ke. Tuan, mari kita minum. Jangan bicarakan hal-hal lain. Kita sangat senang hari ini. Ayo pergi bersama. Sambil berkata demikian, Guo Shou menghabiskan semua anggur dalam satu tegukan. Chen Yutong, ayah dan anak, kakek ini tidak memanggilmu, pikir Guo Shou dalam hati. Yi Fu ada di sini. Ibu Wu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Kita baru saja mulai makan, aku akan mengambilkanmu mangkuk dan sumpit. Ibu Wu berjalan menuju dapur sambil berbicara. Paman Kong, pria parubaya itu berjalan ke ruang tamu. Murong Weiwei berdiri dan berkata dengan lembut sambil menatap pria parubaya itu. Weiwei juga di sini, duduk, duduk. Kong Yi adalah seorang pria berusia awal 40-an, kepala asosiasi kaligrafi kota bela diri, murid dari Master Yu Feng, dan Paman Kong Xuan. Teman kecil, ini Kong Zifu, muridku.
Dia adalah presiden asosiasi kaligrafi saat ini. Jika kamu punya waktu, kamu bisa mendekatinya. Master Yu Feng menunjuk Guo Xie dan berkata, Guo Xie, siswa sekolah menengah, dan teman Wei Wei, kalian saling kenal. Teman Wei Wei, hur, lumayan, lumayan. Kong Zifu menatap Guo Zifu dan berkata sambil tersenyum. Murong Wei Wei, sialan Murong Wei Wei, keponakanku kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan hidupmu. Baru beberapa bulan, tapi kamu sudah menemukan yang lain. Bagus, sangat bagus. Seperti ibumu, kamu berhubungan dengan pria lain di mana-mana. Pikiran Kong Yifu langsung muncul di benak Guo Huai. Yifu, makanlah selagi masih panas. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya saat kamu datang? Kata Ibu Wu dengan nada mencela. Jelas, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang pria parubaya ini. Aku hanya takut Ibu Wu akan merepotkanmu. Bukankah enak juga makan seperti ini? Tapi Ibu Wu, kamu agak berat sebelah. Jumlah hidangan hari ini lebih banyak daripada saat aku datang, canda Kong Yi. Sejak Kong Yifu muncul, Murong Wei Wei mulai merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, pria parubaya di depannya ini adalah paman mantan pacarnya. Sekarang dia bersama pria lain, meskipun Kong Yi tidak mengatakan apa-apa, dia merasakan tekanan di hatinya. Bajingan kecil, guru bilang tulisanmu bagus dan permainan caturmu juga bagus. Kita akan bermain 2 ronde lagi. Kong Yifu berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, dalam hal catur, aku pernah kalah dari 2 orang yang usianya hampir sama denganmu. Yang satu adalah Wei Wei, gadis kecil itu, dan yang satunya lagi adalah keponakanku yang sudah meninggal. Kong Xuan, Wei Wei seharusnya memberitahumu sebelumnya. Tepat, saat Kong Yi selesai berbicara, sendok di tangan Murong Wei Wei pecah dengan suara, "Pak." Guo Shou menyipitkan mata ke arah Kong Zifu. Meskipun hanya ada 1 orang lagi di antara mereka yang bisa mengalahkanmu hari ini. Sebuah tangan terjulur dari bawah meja dan menggenggam tangan Murong Wei Wei dengan erat. Murong Wei Wei, yang awalnya gelisah, menjadi tenang saat Guo Xie menggenggam tangannya. Tentu saja, Kong Yi tahu semua tipu daya mereka. Bagus, sangat bagus, dia adalah putri tidak sah dari keluarga Murong. Karena dia tidak memasuki rumah besar keluarga Kong kita, maka biarkan aku melihat seberapa cakapnya bocah ini. Bajingan kecil, kau keras kepala. Aku sedikit lebih tua darimu, jadi aku tidak bisa memanfaatkanmu seperti ini. Kong Zifu berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, tebak saja. Keberuntunganku selalu cukup baik. Pada akhirnya, keberuntungannya tidak berpihak padanya. Kong Yifeng adalah orang yang berada di kegelapan, dia adalah orang yang berada di garis putih, tapi memangnya kenapa? Seorang dewa yang telah bermain Go selama 10.000 tahun bisa kalah dari manusia biasa. Panggil aku Kong Yifu. Beraninya kau memanggilku dengan namaku. Kong Zifu menyaksikan naganya terdegradasi dari kompetisi, merasa marah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Master Yu Feng tiba. Dia melirik papan dan menggelengkan kepalanya pelan. Yifu, mari kita akhiri permainan ini di sini. Kau kalah, kata Master Yu Feng dengan lembut. Lagi, Kong Zifu berteriak keras, dan tanpa bersikap sopan, dia sekali lagi menjadi hitam. Namun, kali ini dia bahkan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia kalah lagi. Lagi, kata kungfu lagi, dahinya sudah dipenuhi keringat. Aku tidak akan ikut lagi. Ditambah dengan kekacauan guru lama, kita sudah bermain 3 ronde. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Guo Wang langsung menolak permintaan Kong Zifu. Haha, tidak sombong atau gegabah. Bagus, sangat bagus. Ya, kata Master Imperial Win sambil tersenyum. Kemampuan orang tua ini terbatas. Jika aku bertemu denganmu beberapa tahun yang lalu, aku akan bisa beradu denganmu dalam beberapa hal. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah Guru Yu Feng melihat Guo Xie dan Kong Yi memainkan permainan catur kedua mereka, ia sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika ia bertarung melawan Guo Xie, ia mungkin tidak akan dapat mengambil keuntungan dari mereka. Siapa yang guru ikuti? Ada banyak guru yang hadir, tetapi kita tidak dapat memberitahu guru lama tentang mereka. Saya harap ia akan memaafkan kita. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Bagaimana saya dapat memberitahu Anda? Saya memberitahu Anda bahwa saya belajar dengan Grid Sagesun untuk suatu periode waktu di awal, kemudian ketika Grid Sage Siyu kembali, ia membawa saya untuk belajar dari beberapa dewa jahat,
dan setelah saya pergi ke pengadilan surgawi, orang yang bermain catur adalah Taibai Jinsing, Taoist Tai. Ia pergi ke kuil 5 Zuang untuk bermain dengan Dewa Besar Zenyuan selama beberapa tahun, dan jika saya memberitahu Anda hal ini, apakah Anda akan mempercayai saya? Haha, saya minta maaf. Master Yu Feng tersenyum dan berkata, Yi Fu, selalu ada seseorang yang lebih baik dari yang lain. Aku tahu bahwa masalah Kong Xuan memiliki dampak yang besar pada keluarga Kongmu, tetapi gadis kecil Wei Wei sudah menjadi muridku yang tersembunyi. Adik perempuanmu, kamu seharusnya mengerti apa yang harus kamu lakukan di masa mendatang. Master Imperial Win telah mengetahui apa yang dipikirkan Kong Yi hari ini, jadi dia berbicara dengan suara lembut. Yev mengerti, hari ini Yev yang salah. Maafkan saya, Guru, Yev datang untuk mempermalukan Anda. Kong Yi segera mengerti arti di balik kata-kata Guru Yu Feng. Karena dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, apa yang tidak bisa dipahami. Guru, perkumpulan masih ada beberapa kegiatan hari ini, jadi saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Di antara keempat murid, yang paling saya kagumi adalah anak laki-laki itu. Baik dari segi karakter maupun aspek lainnya, dia sangat mirip dengan saya ketika saya masih muda, tetapi sepertinya saya salah lihat. Guru Yu Feng berkata dengan lembut sambil melihat Kong Yi yang pergi. Tuan tua, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Benar, saya ingin tahu seberapa banyak yang diketahui tuan-tuan tentang labu yang diperoleh Jenderal Li Doutian di masa lalu. Apakah tuan-tuan juga menyimpan beberapa harta karun? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Guo Tai tiba-tiba teringat bahwa ketika dia terbang ke pengadilan surgawi, dia telah meninggalkan banyak hal baik di desa Chenjia. Dia tidak tahu apakah keturunannya telah mewariskannya, tetapi dia sedikit khawatir bahwa dia mungkin membutuhkannya sekarang. Labu botol dari Heaven Fighting. Aku tahu sedikit. Aku telah melihat apa yang dia lakukan padaku di masa-masa awal. Master Yu Feng tersenyum dan berkata, aku tidak punya labu di sini, tetapi jika kamu ingin berbicara tentang harta lainnya, aku punya beberapa. Semuanya diwariskan dari generasi ke generasi, aku akan membawanya kepadamu untuk dilihat. Setelah itu, Yu Feng berjalan kembali ke ruangan. Aku tidak peduli dengan yang lain. Pedang terbang yang diciptakan oleh Laozi sendiri diwariskan kepadaku dari generasi ke generasi. Bahkan jika Laozi tidak pergi ke dunia bawah, Laozi tetap akan menyeretmu keluar. Guo Ke berpikir dalam hati. Setelah bertahun-tahun, kita telah mendengar dari para tetua kita bahwa ada banyak hal di masa lalu. Dari Qinghai hingga kota bela diri, kita telah kalah dalam beberapa perang internal dan beberapa perang eksternal telah hancur. Kita hanya memiliki 3 hal ini yang tersisa. Sambil berbicara, guru tua itu mendorong kereta dorong kecil ke ruang tamu. Tuan Guru, mengapa Anda mengeluarkan barang-barang ini lagi? Ibu Wu, yang baru saja membersihkan meja, bertanya sambil tersenyum saat melihat kereta dorong yang didorong keluar oleh Pak Tua. Teman kecil ingin melihatnya. Saya khawatir kaligrafi atau lukisan apapun tidak akan terlihat oleh teman kecil. Barang-barang ini diwariskan dari para leluhur. Itu pasti barang-barang lama, jadi teman kecil boleh melihatnya. Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Kompas 7 bintang, segel pembalik langit. Meskipun semuanya tiruan, ini adalah barang-barang yang saya makan saat itu. Dia berpikir dalam hati sambil membuka 2 kotak pertama. Namun, dia tidak bisa menggunakan barang-barang ini sekarang. Dengan mananya sekarang, jika dia mencoba mengaktifkan peralatan sihir tersebut secara paksa, dia akan menggantung dirinya di bintang usia tua. Pedang terbang, pasti pedang terbangku. Guo Xie berteriak dalam hati sambil mengulurkan tangan untuk membuka kotak ketiga. Ini adalah kompas. Seharusnya seseorang dari pihak leluhur tua yang ahli dalam gosip Feng Shui. Namun, kompas ini jauh lebih kecil daripada beberapa kompas di dinasti Tang. Guru Feng berkata sambil tersenyum. Petik 2, ini seharusnya segel, tetapi aku tidak dapat memahami apa yang tertulis di bawahnya. Aku juga telah mencari banyak ahli, tetapi tidak ada yang dapat mengidentifikasinya. Guru melanjutkan, untuk barang terakhir, kurasa itu adalah mainan yang dibuat oleh leluhur tua untuk generasi muda keluarganya sendiri. Namun, karena pengerjaannya sangat indah, mungkin nanti ketika barang itu terlalu tajam, itu diturunkan ke generasi berikutnya, diwariskan dari generasi ke generasi. Guru berkata sambil tersenyum. Setelah Guru Yu Feng selesai berbicara,
Guo Jiu hampir menjadi gila. Kompas 7. Bintang, segel langit bajak laut, pedang terbang ilahi. Di masa lalu, Chen Qingyuan telah mengumpulkan banyak prestasi dengan mengandalkan ini untuk menyelamatkan dunia dari iblis, memungkinkannya untuk naik ke alam surga. Dia tidak menyangka akan semudah itu baginya untuk menahan guntur surgawi, Tuan Guru. Karena Anda telah mengeluarkan ini, saya tidak dapat menyembunyikannya lagi dari Anda. Guo Xie tersenyum dan berkata, sebenarnya, alasan saya datang ke sini bersama Wei Wei untuk mencari Anda adalah karena harta karun Anda. Saat Guo Xie selesai berbicara, Murong Wei Wei, yang berada di sampingnya, membuka matanya lebar-lebar. Tidak mungkin, saudara yang jahat tidak dapat menggunakan saya, jadi mengapa saudara yang jahat melakukan ini? Ketika Guo Xie melihat Murong Wei Wei menatapnya dengan tidak percaya, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Murong Wei Wei lagi. Guru, jangan gelisah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan perlahan. Murong Wei Wei mendukung Guru Yu Feng saat dia berbicara. Teman kecil, dapatkah Anda memberitahu saya asal-usul lukisan ini? Guru Feng duduk di bangku dan berbicara dengan lembut. Batuk-batuk, lukisan ini diberikan kepada saya oleh guru saya. Guo Xie tersenyum dan berkata, guru berkata bahwa pada masa dinasti Tang, leluhur kita bertaruh dengan Chen Qingyuan, tetapi guru kalah. Chen Qingyuan memberinya sebuah lukisan, dan leluhur itu memberi Chen Qingyuan sebuah model pedang yang dibuatnya untuk cucunya, beserta segel yang belum lengkap. Teman kecil, maksudmu benda di dalam kotakku itu milik leluhurmu. Guru Imperial Cover memahami apa yang sedang terjadi. Dari generasi ke generasi, kita mewarisi ajaran dan ajaran leluhur kita. Pada generasiku, ketika guru menunggangi burung bangau, dia meninggalkan permintaan terakhir, berharap dapat menukarkan barang-barang leluhur. Bagus, 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 kata Guo lembut. Awalnya, aku ingin mengunjungi lelaki tua itu sendiri, tetapi aku kebetulan bertemu Wei Wei, jadi aku diam-diam mengikutinya ke tempat guru. Petik 2. Haha, jadi kamu adalah keturunan dari seorang teman lama. Tidak heran kamu menulis karakter yang bagus dan bahkan bermain catur dengan sangat baik. Guru Feng berkata sambil tersenyum. Tuan Guru, apakah kamu menerima lukisan ini? Makna di balik kata-katanya sangat jelas. Bukankah sudah waktunya untuk memberikan segel pembalik langit dan pedang terbang ilahi kepadaku? Karena itu bukan sesuatu yang diwariskan oleh leluhur kita, dan itu adalah taruhan dari masa lalu, aku akan mengembalikannya kepadamu. Setelah itu, Guru Yu Feng menyingkirkan kaligrafi dan lukisan yang diserahkan Guo Xie kepadanya, sementara dia dengan hati-hati memasukkan 2 kotak kayu cendana ke dalam ranselnya. Guo Xie melihat kompas 7 bintang. Dengan energi abadi miliknya saat ini, menurut kecepatan kultivasi di bumi, dia mungkin bahkan tidak perlu menggunakannya selama 100 tahun. Wei Wei, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu tujuanku datang ke sini. Mereka berdua tinggal di rumah Guru Yu Feng hingga sekitar pukul 4 sore. Karena mereka masih harus pergi ke sekolah keesokan harinya, mereka berdua menolak undangan Guru Wu dan Ibu Wu untuk tinggal, dan tidak makan malam di rumah Tuan Yu Feng. Baiklah, Nona Wei Wei, aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Jangan marah, kalau terjadi apa-apa, kami akan segera membicarakannya denganmu. Masalah hari ini juga diinstruksikan oleh guru, jadi kami tidak bisa memberitahu siapapun, sekte kami agak istimewa. Guo Xie berkata dengan lembut. Apa istimewanya? Murong Wei Wei tertegun sejenak sebelum bertanya sambil tersenyum. Kekuatan super, sama seperti teman sekamarmu, kami adalah kelompok yang sangat istimewa di dunia ini. Guo Xie berkata dengan lembut. Kalau begitu, kamu akan berpartisipasi dalam turnamen bela diri tahun depan. Murong Wei Wei bertanya dengan suara rendah. Kakak nakal, kemampuan khusus apa yang kamu miliki? Bisakah kamu memberitahuku? Kami berbeda dari keluarga Nangong, mereka adalah sekte yang muncul dan berada di bawah kendali tim kemampuan khusus negara. Kami berbeda, kami memiliki pengendalian diri yang kuat, kami tidak memperhitungkan siapapun, tetapi kami tidak menggunakan kemampuan khusus kami untuk menindas orang. Bagus, 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 kata Guo dengan lembut. Pikirkanlah, aku terluka parah, jika itu hanya pengobatan modern, aku pasti sudah melaporkannya kepada Raja Neraka. Kalau begitu, identitas saudara keempat kota bela dirimu juga palsu. Tanya Murong Wei Wei dengan mata terbelalak.
Ya, di matamu, nomor 4 dari 4 kejahatan di kota bela diri hanya ada untuk mengacaukan mata dan telinga orang-orang. Sekte kita punya banyak musuh, dan alasan mengapa guru menyuruhku melakukan ini adalah karena dia takut musuh mengejarku. Guoke menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu bagaimana dengan perasaanmu terhadap Xiao Xi, Wandering, dan aku? Apakah mereka semua di sini untuk menarik perhatian dan telinga? Tanya Murong Weiwei dengan suara rendah. Pikirkanlah, sekte kuno seperti kita biasanya tidak terbelenggu oleh dunia sekuler. Aku tidak menyetujui monogami, atau kalau tidak, kami tidak akan menyukai begitu banyak dari kalian pada saat yang sama. Aku suka kalian, dan jika kamu menyukaiku, maka kita bisa bersama. Gadis kecil di depannya ini terlalu terikat padanya. Omong kosong, hanya karena kamu boros bukan berarti kamu tidak berguna. Ada banyak alasan juga, kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Ayo kita pergi dan makan sesuatu. Aku berjanji pada Ling Mo bahwa aku akan membawakannya sesuatu yang lezat. Akhirnya beres. Ini tidak baik di alam manusia, mengapa pengadilan surgawi perlu menjelaskannya kepada wanita seperti itu? Guoke berpikir dalam hati. Weiwei, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku. Mereka berdua makan malam yang layak bersama. Murong Weiwei membawa beberapa makanan untuk Ling Mo di toko, dan tepat saat dia hendak kembali, Guo Tai tiba-tiba berbisik ke telinga Murong Weiwei. Tepat saat dia berjalan keluar dari toko, mata kiri Guo Tai melonjak karena firasat buruk menghampirinya. Bajingan, konon katanya para dewa berperang, dan ratusan orang menderita. Aku tidak pernah menyangka semua ini akan dihitung melawan para dewa. Guoke berpikir dalam hati. 10 juta dolar untuk membunuh seorang siswa sekolah menengah. Haha, organisasi ini akhirnya memberi mereka misi dengan harga yang pantas. Di sebuah ruangan di lantai 18 gedung perdagangan Wucheng, sebuah senapan runduk menghadap ke pintu keluar mal melalui jendela. Peluru, targetnya muncul. Tuan Kong menyuruh kita untuk tidak melukai gadis itu, atau kita akan mendapat masalah. Kita menerima jawaban, kita menerima balasan. Suara seorang pria parubaya terdengar oleh pemuda yang memegang senapan runduk di lantai 18. Sial, kamu bisa mendapatkan 3 juta hanya dengan menatap seseorang. Laozi akan membayar 10 juta untuk membunuh seorang talenta, dan kamu masih membutuhkan alat pengubah suara. Peluru itu berbicara tanpa menyembunyikan apapun, tetapi bidikan senjata berbentuk salib itu sudah diarahkan ke Guo Xie yang tampaknya tidak dapat dikenali. Jarak, 338 meter. Kecepatan angin, 22. Angin timur, 7,2. Pemeriksaan. Suara seorang pria parubaya terdengar lagi melalui lubang suara. Diam. Aku tidak butuh ini. Peluru itu berkata dengan keras ke headset. Selamat tinggal, kawan kecil. Orang ke-73. Dengan itu, peluru itu menarik pelatuknya. Hus, sebuah peluru melesat ke arah kepala Guo Huai, tetapi peluru itu tidak pernah menyangka bahwa saat dia menarik pelatuk, target yang ditujunya menghilang dari pandangannya. Oh, sial, peluru, misi gagal, evakuasi. Weiwei, ingat, pergilah ke toko pakaian yang kita lewati tadi dan belilah jas olahraga itu. Lalu kita akan keluar dari kota komersial melalui pintu keluar yang lain dan naik taksi kembali ke sekolah. Aku akan menemui orang yang baru saja menembak kita. Ayo pergi bersama, orang itu mungkin ingin berurusan denganku. Murong Weiwei berkata tanpa ekspresi, aku akan menelepon, lalu kita akan pergi bersama. Gadis kecil, kamu tidak perlu membuat keluarga Murong khawatir dengan masalah sekecil ini. Jangan khawatir tentang satu panggilan telepon pun. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan membuat keributan besar seperti ini hanya karena panggilan telepon ini. Percayalah padaku, aku akan mengurusnya. Setelah itu, Guo Xie memberi ciuman ringan di dahi Murong Weiwei. Keluarga Kong, bagus, sangat bagus. Kata Murong Weiwei lembut. Lantai berapa? Di dalam lift, Guo Tai berkata kepada seorang pria parubaya dengan pakaian kasual. Lantai 7, terima kasih. Pria itu menatap Guo Xie dan menjawab sambil tersenyum. Kita sudah sampai di lantai 7. Lift itu turun dengan sangat cepat. Butuh waktu sekitar 10 detik untuk berpindah dari lantai 18 ke lantai 7. Begitu pintu lift terbuka, pria parubaya itu berbalik dan menatap Guo Xie lagi. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu tidak naik lift?
Apa kamu sedang melatih tubuhmu? Itu di lantai 4. Guo Tai berkata sambil tersenyum dengan punggung menghadap pria paruh baya itu. Tidakkah kamu ingin mencoba lagi? Coba lagi dengan Desert Eagle di pinggangmu. Tembakan tadi terlalu menakjubkan. Adik kecil, apa maksudmu? Apakah kamu mengenali orang yang salah? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Bawahannya sudah menyentuh Desert Eagle buatan tangannya. Bang, begitu Desert Eagle dikeluarkan, pedang terbang yang indah di tangan Guo Huai membuat Desert Eagle itu terbang. Peluru Liu Fei, aliansi serangan licik, berusia 23 tahun ini. 72 serangan, tanpa kegagalan. Maafkan aku membiarkanmu gagal kali ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau tahu informasi ini? Teriak Bulet. Semua pembunuh dari aliansi pembunuh licik merahasiakan informasi mereka, dan bahkan kedua pria yang bekerja sama itu hanya mengetahui nama sandi masing-masing. Mustahil bagi siapapun untuk mengetahui nama asli mereka. Kau sudah siap membunuhku. Apa kau pikir aku tidak bisa tahu namamu? Tapi kalian terlalu kurang. Hidupku hanya bernilai 10 juta di matamu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Aku mengaku kalah, teriak Bulet. Wang Feifei, 21 tahun. Dia adalah seorang pemuda di dunia seni bela diri. Kau harus mengenalnya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Dasar bocah bau, kalau mau ngomong langsung, ya langsung aja. Jangan jadikan wanita sebagai topik pembicaraan. Bulet sudah benar-benar gila. Sebagai pembunuh bayaran, dia tahu dia bisa mati kapan saja, tapi dia telah melakukan kesalahan yang tidak boleh dilakukan pembunuh bayaran. Katakan pada bos licik bahwa kamu berutang 100 juta yuan padaku. Katakan juga padanya untuk memberitahu anggota keluarga Kong agar melanjutkan. Namun, utang berikutnya tidak akan mudah dilunasi. Setelah itu, Guo Huai melambaikan tangannya, dan pedang terbang itu kembali ke tangannya. Dia kemudian berjalan santai keluar dari tangga. Sekitar 10 menit kemudian, Guo Huai menghalangi seorang gadis modis di sebuah gang. Anjing pemburu, Lin Suang. 17 tahun, aliansi licik. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Sepertinya gadis itu sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Guo Xie, karena dia memakai earphone besar di telinganya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mencoba menjemputku? Pergi sana, kata gadis itu dengan keras. Lin Bing, 15 tahun. Sekolah menengah pertama kota bela diri. Jika kau ingin dia membayar dengan nyawanya, maka teruslah maju. Setelah mengatakan itu, Guo Ke berbalik dan bersiap untuk pergi. Bagaimana kau tahu itu aku? Gadis itu berhenti dan berkata dengan keras. Tolong, jangan sakiti adikku. Jika kau ingin balas dendam, aku akan memberikan nyawaku padamu. 30 juta. Katakan pada bos besar aliansi licik bahwa kau memiliki 30 juta dalam hidupmu. Siapkan saja uangnya. Setelah itu, Guo Tai menghilang ke dalam gang. Nona tertua, apakah kau yakin orang-orang yang akan membunuhmu hari ini berasal dari keluarga Kong? Di sebuah rumah tua, Murong Weiwei berdiri di tengah halaman. Seorang lelaki tua bertanya dengan khawatir. Hari ini, aku hanya bertemu Kong Sifu. Aku tidak ingin mengatakan apapun tentang Kong Xuan. Kau bisa mengatasinya. Murong Weiwei mengucapkan kata-kata dingin itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Tuan ketiga, apa yang harus kita lakukan? Lelaki tua itu kembali ke rumah dan berbisik pada kegelapan. Pembantaian 10 tahun lalu masih terlalu ringan. Paman Black, beritahu Murong Wei bahwa aku tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang keluarga Murong, tetapi jika ada orang lain yang menyerang putriku, kurasa akan lebih baik jika keluarga Murong yang mengambil alih. Sebuah suara berat terdengar, dan lelaki tua itu menghilang dari halaman dalam sekejap. Beritahu keluarga Kong bahwa kerjasama kita dengan mereka telah berakhir. Benar, semua kerjasama telah berakhir. Seorang pria parubaya berteriak ke telepon. Ya, perkembangan keluarga Kong dihentikan. Jika mereka ingin menuntut, kita bisa membiarkan mereka menuntut. Bagaimanapun, pengadilan juga akan menuntut kita. Segera adakan rapat umum anggota. Semua anggota kecuali keluarga Kong harus hadir untuk membahas keputusan untuk melenyapkan keluarga Kong. Bicaralah, siapa yang memprovokasi gadis itu lagi? Katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Di dalam rumah besar keluarga Kong, seorang tetua berambut putih berteriak keras.
Orang ini tidak lain adalah kepala keluarga Kong, Kong Dajiang. Kakek, sejak Anda memerintahkan kami untuk tidak memprovokasi gadis terkutuk itu, kami telah menghentikan semua tindakan. Memang benar bahwa kami tidak menyuruh mereka melakukan ini hari ini. Seorang pria parubaya berkata dengan lembut. Yi Fu, hanya Anda yang melihat gadis itu hari ini. Apakah Anda? Kong Dajiang bertanya dengan keras sambil menatap putra bungsunya. Saya telah menghubungi aliansi licik-licik, tetapi yang akan kita hadapi bukanlah gadis terkutuk itu. Kong Zifu menggosok matanya dan berkata dengan lembut. Hari ini di tempat guru, dia membawa seorang pemuda untuk mengunjungi guru. Guru sangat menyukainya dan saya tidak menyukainya. Mengapa? Mengapa Little Swan bahkan tidak bisa mendapatkan hak untuk masuk sekolah? Dan bocah nakal itu bisa melakukan ini. Kong Xuan berkata dengan marah. Mereka semua akan ditangani oleh aliansi pembunuh licik. Kong Dajiang berkata dengan keras. Berurusan dengan bocah nakal itu di depan gadis itu, dan membuat gadis itu berpikir kita akan berurusan dengannya. Yi Fu, mengapa kamu begitu impulsif sementara yang lain impulsif? Kong Dajiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, apakah ada cara lain untuk menyelamatkan mereka? Bisakah kamu memberitahu keluarga Murong bahwa meskipun kita menghubungi aliansi pembunuh licik hari ini, orang yang kita bunuh bukanlah gadis itu? Patriark keluarga Kong saat ini bertanya dengan suara lembut. Apa, kamu mengatakan para pembunuh yang kamu kirim gagal? 130 juta, mengapa aku harus memberimu uang? Apakah kamu tergila-gila pada uang? Kong Zifu tiba-tiba berteriak ketika dia menerima telepon. Yi Fu, apa yang terjadi? Kong Dajiang bertanya dengan suara lembut sambil menatap putranya yang paling bangga padanya. Beritahu semua orang di keluarga Kong bahwa semua acara jalan-jalan baru-baru ini telah dibatalkan, dan mereka harus patuh tinggal di rumah. Yev, pergi dan hubungi Fellow Guo dan jelaskan semuanya. Kami akan membayar 130 juta dan menyerahkannya kepada aliansi licik-licik hari ini. Kong Dajiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Wei Wei, sudah waktunya sekolah, kan? Aku sudah bereskan semuanya di sini, jadi aku akan mengabarkanmu bahwa perjalananmu aman, hehe. Setelah menyelesaikan apa yang sedang dilakukannya, dia menelepon Murong Wei Wei. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Aku sudah di sekolah. Kalau kamu tidak ada kegiatan, pulanglah lebih awal. Aku masih harus masuk kelas besok. Aku akan segera memberimu pelajaran tambahan. Kalau tidak, kamu akan kehilangan muka dalam beberapa hari di babak penyisihan. Kata Murong Wei Wei sambil tersenyum. Aho, Chu, Guo Xie bersin 2 kali, aku tidak punya mana. Kalau tidak, aku pasti tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang selalu memikirkanku? Kalau ada apa-apa, aku hanya bisa mengandalkan improvisasi. Para siswa baru lainnya telah datang ke kelas kita hari ini. Semuanya, selamat datang. Hari baru telah dimulai, dan Lin Suang sedikit tertekan. Ada 16 kelas di sekolah menengah, jadi mengapa semua siswa baru ditempatkan di kelas mereka sendiri? Selain itu, siswa baru ini tampaknya agak tinggi. Halo semuanya, nama saya Sue Dazu. Saya sangat senang bertemu dengan kalian semua. Dazu berdiri di podium dan berkata dengan jujur, seharusnya ada seseorang di antara kalian yang mengenal saya. Saya pernah menjadi koki di restoran gila. Tidak heran dia terlihat begitu akrab. Dia benar-benar koki dari restoran orang gila. Para siswa di belakang sudah mulai berdiskusi satu sama lain. Bukankah kita tidak menerima siswa dari pintu belakang di sekolah kita? Baru beberapa hari, tetapi 2 orang sudah masuk. Liu Gang berbisik, teman sekelas, saya tidak masuk melalui pintu belakang. Kalau tidak, Anda dapat menguji saya. Saya tidak suka masuk melalui pintu belakang. Zuci berkata dengan jujur. Haha, benar, saudara Zu tidak suka masuk melalui pintu belakang. Qian Duo tertawa terbahak-bahak. Siswa Suedazu, cari tempat duduk di pintu belakang. Kamu terlalu tinggi, jangan menghalangi yang lain. Wajah Lin Suang menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Qian Duo. Untuk mencegah anak ini mengatakan sesuatu yang lebih tidak dapat diandalkan, dia merasa bahwa dia telah menyelesaikan masalah dengan Suedazu. Tuan yang jahat, kita teman sekelas mulai sekarang. Suedazu berkata sambil tersenyum ketika dia berjalan melewati Guo Xie. Panggil saja aku kakak yang jahat di masa depan, ini adalah sekolah, perhatikan pengaruhnya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Oke, kakak yang jahat.
Sue Dazu berkata sambil tersenyum. Kakak yang baik, setidaknya kamu harus memegang tangan kakak ipar di kelas. Begitu Sue Dazu selesai berbicara, semua tatapan di kelas terfokus pada Guo Xie dan Murong Weiwei. Murong Weiwei ingin menarik tangannya dari Guo Xie, tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Ketika dia melihat semua orang di kelas menatap mereka, wajahnya langsung memerah. Adik nakal, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak, kamu akan kehilangan muka selama kompetisi menulis. Begitu mereka memasuki kelas, Murong Weiwei berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kalau kamu tidak percaya padaku, jangan percaya matamu sendiri. Guo Xie tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku sudah mulai belajar tadi malam. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengujiku. Kalau kamu menjawab salah, aku akan menghukummu untuk tidak bertemu dengan Little Si dan yang lainnya selama 1 hari, bisik Murong Weiwei sambil tersipu. Kalau aku benar, aku akan memegang tanganmu sampai jam pelajaran pertama hari ini. Guo Xie tersenyum dan berkata, gadis kecil, kalau kamu punya pertanyaan, tanyakan saja. Aku tidak percaya kamu bisa mengajukan pertanyaan yang tidak kamu ketahui jawabannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Murong Weiwei mengajukan 10 pertanyaan kepada Guo Shou tentang kompetisi tahunan, tetapi dia tidak menyangka Guo Shou akan sepenuhnya benar. Tepat saat dia akan melanjutkan pertanyaannya, Guru Lin Xuang masuk, dan Guo Shou menarik tangan kanannya dengan senyum nakal di wajahnya. Apa yang kamu lihat? Lihat apa yang kalian semua pikirkan. Weiwei sedang tidak enak badan, jadi aku akan memeriksa denyut nadinya. Guo Xie melihat sekeliling ke teman-teman sekelasnya dan berkata dengan keras. Siswa Guo Xie, jika kamu sudah selesai memeriksa denyut nadimu, silakan lepaskan. Kita akan pergi ke kelas sekarang. Lin Xuang berkata dengan keras, menatap wajah Guo Xie dan wajahnya yang tampak seperti dia pantas dipukul. Weiwei, apakah yang dikatakan Guo Xie benar? Jika dia menindasmu, kamu bisa memberitahu guru, guru akan membantumu. Guru Lin, aku merasa sedikit tidak nyaman, tetapi aku merasa jauh lebih baik sekarang. Kata Murong Weiwei dengan wajah merah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Murong Weiwei adalah gadis yang baik, bagaimana dia bisa menyingkirkan pria jahat ini? Tang Xi, Yu Jiu, dan Suye. Bocah ini sudah punya 3 rumor pacar. Lin Xuang berpikir tak berdaya. Sudahkah kau dengar? Pria yang menjadi pusat perhatian itu telah mendekati Murong Weiwei hari ini, dan mereka benar-benar berpegangan tangan di kelas. Pejalan kaki A berkata dengan keras. Sial, kau tidak tahu apa yang sedang terjadi hanya dengan melihat mereka. Pria itu bernama Guo Xie. Mereka tidak berpegangan tangan, tetapi Guo Xie langsung mencium Murong Weiwei di kelas dan ditemukan oleh Direktur Sue. Pejalan kaki B berkata dengan keras. Apa? Murong Weiwei telah mengagumi saudara nakal ini sejak lama dan dengan paksa menciumnya. Pejalan kaki C berkata dengan tenang. Apakah kau ada di tempat kejadian? Jika kau tidak di sini, maka jangan bicara. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Seorang pemuda vulgar mengumpulkan semua orang dan berbisik. Murong Weiwei memiliki anak Guo Xie. Tang Xi, Yu Jiu, Long Yu dan Su Ye melakukan kudeta di harem dan bersiap menghadapi Murong Weiwei bersama-sama. Guo Jiu memberikan energi spiritual surgawinya kepada Murong Weiwei sebelum kelas. Sialan, cara berpikirmu aneh sekali, kenapa kamu tidak menulis novel? Jika seorang saudara menulis novel, dia pasti akan melampaui tomat dan kentang, seperti Paman Berjari 9 yang akhir-akhir ini cukup populer. Seseorang berteriak dari kerumunan. Petik 2, Yu Chou. Apakah kamu mendengarnya? Kapan kamu akan memulai kudeta harem sehingga kita bisa menonton pertunjukan? Saat mereka mengobrol, seorang gadis berjalan lewat dan berkata kepada Yu Jiu sambil tersenyum. Bajingan, aku sangat marah. Baru saja, Yezi mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa teman sekelas dari kelas 1 mengiriminya foto Murong Weiwei yang memegang tangan seorang bajingan. Beraninya mereka begitu kurang ajar. Yu Chou berkata dengan marah. Petik 2, dering, dering, dering. Saat dia mengatakan itu, telepon merdu berdering. Siswa Guo Xie sedang menuntun Murong Weiwei menuju ruang makan. Dia hendak menelepon gadis-gadis lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa teman sekelas Yulong akan begitu marah saat ini. Saudara nakal, bagaimana? Energi abadimu pulih akhir-akhir ini.
Yu Wandering mengangkat telepon dan berbicara ke telepon dengan nada yang melelahkan dan tak kenal ampun. Kamu, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku, apa? Guoke bertanya dengan suara rendah. Tidak, tidak mungkin bagi Wandering untuk tahu bahwa aku diturunkan dari pengadilan surgawi. Aku tahu omong kosong, bisakah kalian lebih berhati-hati saat bersama Wei Wei? Apakah kau tahu apa yang sedang dibicarakan semua orang? Energi abadi, kau tidak boleh terlalu berhati-hati, setidaknya aku mengakui di depan umum bahwa kau adalah pacarku. Yu Jiu berkata dengan keras. Ada sedikit rasa malu dan cemburu dalam suaranya. Wajahnya memerah. Guo Xie menatap Murong Wei Wei, dia masih menantu perempuannya yang tampan, tidak sombong atau tidak sabaran. Setelah itu, Guo Gou menghubungi nomor Xiao Xi. Di seberang telepon, Leaves sedang berdebat tentang minum, jadi Guo Gou segera menutup telepon. Teman kecil, aku sudah menunggumu selama 2 hari ini. Kau akhirnya datang. Beberapa junior mengirim beberapa ginseng liar dari Gunung Changbai beberapa hari yang lalu. Aku akan memakainya saat aku merebus angsa untukmu nanti. Saat Ren Xuanzi berbicara, dia berjalan keluar dari ruangan. Tuan ke-6, kau tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, kau hanya mencoba untuk minum. Su Ye berkata sambil tersenyum. Gadis kecil, lihat apa yang kau katakan. Orang tua ini sudah sangat tua. Anggurku tidak sia-sia. Aku akan memberimu ramalan nanti. Bagaimana? Ren Xuanzi berkata dengan wajah sedikit memerah. Lil Ye, lihat bagaimana wajah tetua ke-6 memerah karena apa yang kau katakan. Datanglah dan makanlah dengan Tuan ke-6, dan ketika Tuan ke-6 menyiapkan makanan, kami akan minum anggur. Ini aturannya, kau tidak mengerti. Guo Xie berkata sambil tersenyum sambil menatap lelaki tua yang tersipu itu. Tuan ke-6, ketika hidangan sudah siap, datanglah dan makanlah bersama kami. Petik 2. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi ke dapur terlebih dahulu untuk melihatnya. Orang-orang kecil ini sangat ceroboh. Jangan membuat mereka buta dengan bahan-bahan yang bagus seperti itu. Sambil berbicara, Ren Xuanzi berjalan keluar dari kotak pribadi. Bajingan, bukankah kau bilang kau punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada kami? Keluarkan. Jika kami tidak puas dengan ini, kami harus menghajarmu dan Wei Wei. Ketika Murong Wei Wei mendengar ini, wajahnya memerah. Adik nakal, dari mana kau mendapatkan semua kotak giok jelek ini? Su Ye cemberut dan berkata, jangan hanya melihat kemasannya. Xiao Yezi, kau telah mengecewakan kakakmu. Kupikir kau tidak akan melihat ini dengan mata manusia biasa, tetapi kau ternyata seperti orang lain di dunia ini. Guo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, petik 2, baiklah, biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan itu, Su Ye membuka kotak giok itu. Keempat pil 7 warna itu benar-benar mengambang di dalam kotak itu. Semburan aroma harum langsung menyerang lubang hidung mereka, dan keempat wanita cantik itu segera merasakan sedikit kesejukan memasuki pikiran mereka. Adik nakal, dari mana kau mendapatkan ini? Murong Wei Wei pernah melihat pil sebelumnya saat dia masih muda. Ada saat di mana pil 3 warna dapat ditemukan di keluarga Murong. Pil itu telah menyelamatkan Murong Tianwei dan leluhur keluarga Murong. Wei Wei tahu benda ini. Guoke bertanya sambil tersenyum. Saat aku masih muda, aku melihat pil 3 warna. Aku ingin tahu apakah pil ini sama dengan yang diberikan kakak bajingan kepadaku, bisik Murong Wei Wei. Petik 2. Pil ini disebut, pil pelestari wajah. Kalian semua pernah membacanya di novel, kan? Itu benar, itu adalah jenis pil yang dapat melestarikan kemudahan seseorang selamanya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2. Omong kosong. Aku ingin tahu trik apa yang kau mainkan untuk membuat kacang gula ini melayang di udara. Pil pelestari wajah, di mana di dunia ini ada hal seperti itu? Ya, Ye Zichen menjawab sambil tersenyum. Aku akan memakannya terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, kalian harus menelepon polisi dan menangkap bajingan besar ini. Dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku akan mencobanya juga. Tang Xi mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Biarkan aku mencicipinya juga. Jika terjadi sesuatu saat kau memakannya, kau tunggu saja. Setelah itu, Su Ye memasukkan satu ke dalam mulutnya. Wei Wei, tidak bisakah kau memberiku satu? Guo Xie menatap Murong Wei Wei dan berkata sambil tersenyum.
Kakak nakal, aku ingin menyimpan pil ini untuk diriku sendiri. Aku baru berusia 16 tahun sekarang, jadi tidak perlu memakannya. Kata Murong Wei Wei sambil tersenyum. Gadis kecil, minumlah pil pelestari wajah ini. Aku akan meluangkan waktu untuk memeriksa pria dari keluarga Murong. Pil ini tidak akan menyelamatkan nyawanya. Guo Bao berbisik di telinga Murong Wei Wei. Adik nakal, kamu, bagaimana kamu tahu? Murong Wei Wei benar-benar terkejut. Dia ingin meminum pil 7 warna ini untuk menyelamatkan saudaranya, tetapi dia tidak menyangka Guo Huai tahu apa yang sedang dipikirkannya. Minumlah pil ini. Pil pelestari wajah ini tidak hanya dapat membuat awet muda, tetapi juga memiliki efek mengeluarkan racun dan memperpanjang umur. Kamu akan tahu setelah meminumnya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Murong Wei Wei mengangguk sedikit dan memasukkan pil terakhir di kotak giok ke dalam mulutnya. Apa baunya? Apa baunya? Mengapa begitu nyaman? Teman kecil, barang bagus apa yang kamu miliki? Tunjukkan padaku. Aku tidak meminta apa-apa, aku akan memberikannya kepadamu. Ren Xuanzi bertanya dengan keras saat dia masuk dan mencium aroma obat di udara. Apa? Apa yang kalian lakukan? Mengapa kita tidak bertemu kali ini? Aku telah berubah, aku menjadi lebih cantik. Ren Xuanzi berbisik sambil menatap Murong Wei Wei dan yang lainnya. Bajingan, apa yang kau berikan kepada kami tadi benar-benar pil pelestari wajah. Yu Jiu adalah orang pertama yang bereaksi dan bertanya dengan lembut. Saat pil itu masuk ke mulutnya, semua sel dalam tubuhnya tampak telah diaktifkan. Perasaan nyaman seperti itu 100 kali lebih baik daripada minum anggur yang buruk. Kakak yang buruk, berikan aku beberapa lagi. Ini sangat lezat, ini benar-benar terlalu lezat. Suye berkata sambil menatap Guoke. Aku akan menjadi pacarmu juga, berikan aku beberapa lagi. Istri besar, istri kecil, gadis ranjang yang hangat, apakah kalian benar-benar mengira ini kacang gula? Aku akan mengambil satu untuk kalian masing-masing, tetapi aku hampir kehilangan nyawaku di sana, mari kita ambil saja saat kita bersenang-senang. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Masih ada beberapa yang tersisa, tetapi Guru Lin Xuang belum memberikannya kepadanya. Mereka masih memiliki umur yang panjang di dunia fana, dan memakan yang kedua tidak akan banyak berguna.